Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat berserta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi dengan saya Al-Fakir Haji Endang Badar Rahman. Mari kita awali kajian kita dengan kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Kita awali dengan Fatihah kepada sahibul kitab Imamil Fadil Al-Hamamil Wasil Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Mulibari nafa'anallahu bi ulumi. Al-Fatihah. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah yang saya hormati, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan membahas tentang faslun fil ghulul. Kalau lembarannya pada halaman 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Faslun fil ghulul. Faslun bermula ini pasal menerangkan tentang khianat. Qala ta'ala, qala telah berfirman siapa Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana linabiyyi ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa makana, dan tidaklah mungkin di nabiyin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyagul melakukan khianat. Wa may yaghlul, maka barang siapa yang berkhianat, ya'ti maka dia akan datang bima ghalla, bima dengan segala perbuatan ghalla yang ia telah khianati, yaumal qiyamah pada hari kiamat. Summa tuwaffa, kemudian mereka akan mendapatkan balasan atau akan mendapatkan ganti kullu nafsin, setiap jiwa, maka sahabat apa yang ia pernah lakukan, wahum la yudlamun, dan mereka tidak pernah dizolimi. Dalam ayat ini menandakan bahwa seluruh nabi yang menyampaikan dakwah, yang menyampaikan risalah, maka nabi dari mulai Nabi Adam sampai kepada Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat penuh dengan amanat, menyampaikan amanat. Makanya ada 4 dasar sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul: siddiq, amanah, tabligh, fatona. Artinya keempat sifat dasar ini yang dalam bahasa agama kemudian tidak mungkin para nabi itu khianat. Apa yang ia sampaikan adalah apa yang mereka dan beliau-beliau dapat dari para malaikat, dalam hal ini malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dan beliau atau Nabi malaikat Jibril itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah apapun tidak pernah ada khianat, disampaikan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Nah, artinya maka nabi nabiin ayyagul, nabi tidak akan pernah khianat. Jadi jangan sampai kita berpikir nabi kadang-kadang begini. Tidak, semua yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa saja yang berkhianat di dunia ini, melakukan curang, melakukan kebohongan, maka dia akan dituntut nanti di yaumul qiyamah bima kasabat wa hum la yudlamun, dari apa yang ia pernah lakukan. Wa hum la yudlamun, mereka tidak akan pernah dizalimi, dalam artian kalau dia memang khianatnya 1, ya akan dapat balasan 1 itu. 2, ya dapat 2 itu. Maka artinya sebagai muslim hendaklah kita menjaga amanat. Amanat-amanat yang telah Allah berikan melalui hamba-hamba Allah, baik amanat yang formal secara jabatan atau juga bahkan amanat-amanat yang di keluarga. Sebagai suami, kita adalah memiliki amanat dari seorang istri, dari seorang anak-anak, ya. Itu amanat yang harus kita jaga. Jangan pernah kita khianati. Mengkhianati amanat adalah dosa hukumnya.
Kemudian akhrajah Tabrani, diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Tabrani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddul muhit mihyat. Kata Nabi bersabda, raddul mihyat, kembalikanlah jarum, wal khayat, dan benang. Man ghalla muhitan, man barang siapa ghalla yang berkhianat, muhitan dengan hanya selembar benang, atau khiaton, atau dia berkhianat dengan jahitannya, kullifa bihi yaumal qiyamah, maka dia akan dipaksa pada hari kiamat, ayyaji'a, untuk datang bihi dengannya, walaysa bijain, dan dia tidak akan sanggup mendatangkannya. Artinya gini akhi, benang itu kan murah, jarum yang murah. Tapi ada orang yang korupsi, yang khianat dengan benang, dengan jarum, maka Allah akan pastikan kullifa bihi yaumil qiyamah. Dia akan dipaksa untuk mengembalikan tuh jarum, tuh benang saat di dunia dia melakukan kecurangan itu. Nah, artinya apa? Nggak main-main, barang hal yang murah ya akhi ya. Ya di dunia sih mungkin kita bisa aja mendapatkan balas, wah jarum tuh gue ganti 10 kali bisa aja kan gitu kan. Pun benang berapa mahalnya sih? Iya. Tapi kalau itu terambil lalu kita tidak ambilkan kembali, tidak berikan kembali kepada yang berhak, dan sampai kita meninggal dunia, maka saat itulah mahkamah Allah nanti di yaumul qiyamah memaksa kita. Kullifa, dipaksa kita, ayo pulangin tuh jarum, pulangin tuh benang. Tuh kan, akhirnya apa, nggak bisa, nggak ada benang lagi di sono, nggak ada jarum lagi, gimana? Maka yang ada adalah siksaan dan bala ditimpakan kepada kita gara-gara sebuah jarum yang begitu kecil ya. Karenanya jangan main-main dengan korupsi, karena korupsi itu khianat. Jangan main-main dengan mengambil hak orang lain, karena itu adalah khianat ya. Kemudian hadis lain, wa Abu Dawud wal Hakim, riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Hakim, idza wajadtum, apabila mendapatkan siapa kalian ar-rajul, akan seorang laki-laki, qad ghalla, yang sungguh dia telah berkhianat, fahriku, maka bakarlah, mata'ahu, akan barang-barangnya, wadribuhu, dan pukullah dia. Ini hukuman secara yang diberikan oleh Kanjeng Rasul atau dalam agama syariat dalam Islam ini. Kalau ada orang yang memang udah jelas melakukan khianat atau pencurian, ya boleh fahriku, barangnya kalau memang nggak ada, susah diambil, bakar aja barangnya ya. Dalam artian dibakar, karena bisa jadi orang yang diambil ini sudah nggak ketahuan di mana dianya kan gitu. Nah kalau udah itu orangnya dipukul atau dalam artian dihukum ya. Jadi jangan membiasakan diri bebas ya. Jangan membiasakan diri orang dibiarkan begitu saja berbuat kejam, oh itu murah, enggak. Makanya dalam sebuah hadis lain Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda, laukana Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Ini dahsyat di hadis ini. Laukana Fatimah binti Muhammad, kalau seandainya putriku Fatimah sarakat, dia mencuri, berarti berkhianat terhadap amal lain, laqata'tu yadah, kata Nabi, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dahsyat ya. Jadi dalam sebuah penegakan keadilan, dalam sebuah penegakan kejujuran, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh yang terbaik. Karenanya barangkali ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Kita boleh berteman, berkawan, dan bahkan punya anak, punya istri, dan orang-orang yang kita cintai. Tapi maaf ya akhi, kalau orang yang kita cintai, kalau anak yang kita cintai, istri yang kita cintai, atau teman-teman yang kita cintai, bahkan saudara yang kita cintai, dia berkhianat, dia mengambil hak orang lain, dia melanggar, jangan pernah ada kata kasih dalam penegakan hukum. Karena ketika kita kasihan sama yang bersangkutan, lalu kita tidak hukum dia, maka pasti hukum Allah akan menimpa anak tersebut, dan kita jadi terbawa-bawa, kebacut-bacut istilahnya, ke bawah kita gara-gara ini, kita ke bawah sana, ke bawah sini. Makanya keikhlasan kita menegakkan sebuah kedisiplinan dan menegakkan sebuah hukum, lebih-lebih hukum syariat, merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Artinya secara umum pengkhianatan adalah dosa. Maka umat Islam dalam hal ini
Dan kita semua ayo jangan berkhianat ya akhi. Jangan ada pengkhianatan. Pengkhianatan dosa besar. Kita pernah mendengar sejarah kelam bangsa ini. Sejarah kelam dan hitam bangsa ini dari pengkhianatan. Dan kita berharap mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi lagi di negeri ini. Nyawa menjadi taruhannya, harta menjadi taruhannya. Bahkan NKRI yang kita cintai hampir-hampir di ujung tanduk. Kalau tidak kekuatan para ulama salafus soleh, kalau tidak karena kekuatan doanya orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khianat menghancurkan sendi-sendi iman. Kemudian kita lihat hadis lain, wa Tabrani la yaghulul mu'min, diriwayatkan dari Imam Tabrani, la yaghullu, tidaklah berkhianat siapa mukminun orang beriman, wa muslimun dan orang yang muslim, an Umar lamma kana yaumul Khaibar qutila. Jadi kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama dia imannya benar, selama dia takwanya benar, mukminnya benar, dia tidak akan khianat. Karena apa? Karena pengkhianatan itu berarti kita tidak yakin adanya Gusti Allah. Ini kan bahaya ya akhi. Kita mengambil barang orang lain, menipu orang lain seolah-olah Allah nggak tahu. Ini makanya Imam Syekh di dalam keterangannya kitab Nasaihul Ibad yang lain itu beliau mengatakan, Syekh Hasan Basri pernah mengatakan dalam makalahnya, salah satu bentuk pengkhianatan atau orang yang tertipu itu adalah orang yang melakukan dosa terus yakin diterima taubatnya, tapi dia melakukan dosa-dosa lagi. Nah ini ya, ini bentuk daripada orang yang tertipu menurut Syekh Hasan Basri. Kenapa? Karena pengkhianatan itu dosa, maksiat itu dosa, pencurian itu dosa. Terus dia kan bisa taubat kita. Oke, taubat. Tapi taubat bukan berhenti lalu dilakukan lagi. Nah, inilah orang tertipu. Nah, tertipunya orang seperti ini sungguh akan menyebabkan dia sengsara dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian di dalam wakana yaumul Khaibar, pada hari perang Khaibar, qutila nafar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang terbunuh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu fulan syahid, hatta marru ala rajulin faqalu fulan syahid. Nah, orang yang meninggal ini tersebar kata, ini orang syahid gitu ya. Ini orang baiklah, ayo kita sholati istilah itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kata-kata syahid ini didengar oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalla, maaf, dia enggak syahid ya akhi. Inni ra'aituhu finnar, karena aku, kata Nabi, melihat dia dalam api neraka, fi burdatin, dalam satu baju. Burda itu kayak baju dingin ya, ghallaha, yang ia ambil atau yang dia khianati saat terjadi pembagian warisan, au fi ubatin, ketika dia di dalam pembagian ghanimah. Summa qala ya ibn Khitab, ya ibn al-Khitab, idhabu fanada finnar annahu fanada finnas. Ya Ibnu Khattab, Rasul berfirman atau bersabda kepada Umar bin Khattab, idhab, pergilah engkau, fanadin finnas, lalu kasih tahu orang, annahu la yadkhulul jannah ilal mu'minun salasan, kasih tahu tidak akan masuk surga kecuali dia beriman kepada Allah. Tidak akan masuk surga kecuali dia beriman kepada Allah, sampai 3 kali. Nah, artinya apa? Sungguh orang-orang yang beriman itu akan meninggalkan perbuatan khianat. Kayak tadi itu, dalam perang Khaibar orang dikatakan dia mati syahid, nggak taunya kata Nabi, enggak, mohon maaf, saya lihat dia dalam api neraka. Karena memang Nabi SAW pribadi yang kasyaf ya akhi. Kasyaf itu terbuka segala hijab. Orang di surga Nabi tahu, orang di neraka tahu, walaupun saat itu belum terjadi neraka, tapi artinya ini orang bakal masuk neraka, Nabi tahu itu. Ya, kata Nabi tidak, dia bukan syahid, tapi karena dia pernah pada satu saat dia pernah mencuri barang-barang ghanimah yang dia pakai. Nah, kita berharap akhi fillah, jangan sampai kita dalam perjuangan ini, jangan sampai kita dalam menegakkan Indonesia tercinta ini melakukan kecurangan. Mungkin kita bisa selamat dalam pandangan manusia, selamat dalam pandangan hukum, tapi demi Allah,
hukum tidak akan pernah lepas dari tangan Gusti Allah saat nanti kita di yaumul qiyamah. Tidak akan pernah kita terlepas dari tuntutan Allah saat kita di yaumul qiyamah. Makanya tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang kita khawatirkan, kecuali bagaimana kita berhadapan nanti di yaumul qiyamah saat semua amal itu akan dituntut di hadapan kita. Mudah-mudahan akhifillah kajian ini bermanfaat buat Al-Fakir khususnya dan buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.